Mei adalah hari yang paling dinanti-nanti. Bapak Ibu mungkin sudah mulai gelisah, mungkin sudah mulai sering mengecek HP padahal belum ada notifikasi, mungkin sudah 3 kali dalam sejam membuka aplikasi mobile banking meskipun tahu bahwa saldo belum akan bertambah sebelum tanggal 1 tiba. Itu wajar, itu sangat manusiawi, tapi tiba-tiba di tengah kegelisahan yang sudah membuncah itu, sebuah pesan masuk. Mungkin dari grup WhatsApp arisan RT, mungkin dari akun TikTok yang biasa Bapak Ibu ikuti, atau dari status Facebook keponakan yang jarang update. Pesan itu berbunyi singkat, padat, dan langsung menusuk kalbu. Selamat, pensiunan golongan IV akan terima kenaikan gaji besar-besaran mulai 1 Mei 2026. Nominalnya sudah pasti, semua golongan ikut dapat. Jantung berdegup lebih kencang, dada terasa hangat, campur aduk antara harap dan was-was. Benarkah ini atau jangan-jangan cuma isu? Bapak Ibu, hentikan sejenak gerakan jari yang ingin segera membagikan kabar itu ke keluarga. Jangan dulu. Jangan langsung berteriak, memanggil suami atau istri yang sedang di ruang tamu. Jangan segera berbisik pada anak menantu bahwa bulan depan insya Allah rezeki bertambah. Kenapa? Karena dalam dunia pensiunan, satu kata yang salah dengar bisa mengubah kebahagiaan menjadi kekecewaan yang dalam. Satu judul yang terlalu heboh bisa mengubah ketenangan di hari tua menjadi kepanikan yang tidak perlu. Dan Bapak Ibu, kita semua tahu di usia yang tidak lagi muda kekecewaan itu lebih berat terasa. Jantung berdebar tak karuan, tidur jadi tidak nyenyak, pikiran terus berputar. Inilah yang akan kita bedah tuntas hari ini. Bukan dengan judul clickbait, bukan dengan informasi setengah-setengah, tapi dengan kepala dingin, hati yang tenang, dan fakta yang kita luruskan satu persatu. Apakah benar ada kenaikan gaji pensiun pada 1 Mei 2026, khususnya untuk golongan IV yang namanya begitu santer disebut? Ataukah ini hanya cerita lama yang dikemas ulang, dibungkus dengan tanggal baru, lalu disebarkan lagi? Dan yang lebih penting dari itu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan hari ini juga, sebelum tanggal 1 Mei tiba, agar pencairan pensiun berjalan lancar, aman, dan tanpa kendala? Mari kita mulai dari awal, pelan-pelan, sambil kita renungkan bersama. Bagian 1, kekuatan tanggal 1 bulan Mei, bukan sekadar tanggal biasa Bapak, Ibu. Coba ingat-ingat, selama bertahun-tahun setelah pensiun, tanggal 1 setiap bulan selalu punya makna tersendiri. Bukan karena ada perayaan, bukan karena ada diskon, tapi karena di tanggal itulah harapan baru lahir. Di tanggal itulah pintu rezeki untuk 1 bulan ke depan mulai terbuka. Bagi para pensiunan, tanggal 1 adalah hari di mana segala perencanaan keuangan dimulai. Uang pensiun masuk, nanti tanggal 3 saya bayar listrik. Tanggal 5 saya belanja kebutuhan dapur. Tanggal 10 baru bisa bayar iuran sampah. Begitulah ritme kehidupan yang sudah berjalan puluhan tahun, rapi, teratur, dan sangat bergantung pada satu kepastian, pencairan tepat waktu. Lalu, mengapa tanggal 1 Mei 2026 ini terasa lebih istimewa? Mengapa kabar kenaikan gaji begitu cepat menyebar? Karena bulan Mei selalu terasa seperti bulan penuh harapan. Cuaca mulai berubah, anak-anak sekolah mulai sibuk dengan ujian, dan bagi sebagian keluarga, bulan Mei adalah awal tahun ajaran baru untuk cucu-cucu. Semua butuh biaya, semua butuh kepastian, lalu tiba-tiba muncul kabar baik, seperti oase di tengah padang pasir, seperti angin sejuk di siang yang terik. Tapi Bapak Ibu, saya ingin bertanya dengan sangat jujur, sudahkah Bapak Ibu melihat surat resmi dari PT Taspen? Sudahkah ada peraturan pemerintah terbaru yang ditandatangani dan diundangkan? Atau semua yang kita dengar hanya dari mulut ke mulut, dari status ke status, dari video pendek ke video pendek? Ini bukan berarti kita melarang Bapak Ibu untuk berharap. Sama sekali tidak. Berharap itu gratis, berharap adalah ibadah. Tapi dalam urusan hak bulanan yang menjadi tumpuan hidup, kita tidak bisa hanya mengandalkan harapan. Kita butuh fakta, kita butuh kepastian. Bagian 2, membedah kabar yang beredar antara fakta dan rekayasa. Mari kita bedah dengan teliti. Kabar yang beredar kurang lebih berbunyi, pensiunan golongan IV akan menerima kenaikan gaji pada Mei 2026. Nominal sudah pasti, semua golongan ikut dapat. Sekarang saya ajak Bapak Ibu berpikir jernih. Seandainya memang benar ada kenaikan, pertanyaan pertama yang harus muncul di benak kita adalah, dasar hukumnya apa?
Sejarah mencatat kenaikan pensiun terakhir yang bersifat masif dan dirasakan oleh hampir semua pensiunan adalah kenaikan 12% berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Itu adalah kebijakan besar, itu adalah hasil perjuangan yang panjang, dan itu sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Pertanyaannya sekarang, apakah sudah ada PP baru lagi setelah tahun 2024? Apakah ada instruksi Presiden atau surat edaran Menteri Keuangan yang mengatur kenaikan khusus di bulan Mei 2026? Sampai detik ini Bapak Ibu, jawabannya adalah tidak ada. Maka dari itu kita harus sangat berhati-hati ketika mendengar kata kenaikan pada tanggal 1 Mei 2026, karena bisa saja yang dimaksud oleh sumber informasi tersebut bukanlah kenaikan baru, melainkan gaji yang sudah menggunakan standar kenaikan yang lama. Dua hal ini sangat berbeda tapi sering dicampur adukan. Contoh sederhana, ibu memiliki uang pensiun 3.000 per bulan. Kemudian ada kebijakan kenaikan 12% menjadi 3.660 Nah, mulai saat itu setiap bulan ibu menerima 3.360 Lalu di tahun 2026 masih banyak konten kreator yang membuat video dengan judul Hebat, pensiunan terima gaji naik di Mei 2026. Secara teknis memang nominal yang diterima di Mei 2026 sudah naik dibandingkan sebelum kebijakan itu, tapi secara substansi itu bukan kenaikan baru. Itu adalah kelanjutan dari kebijakan yang sudah berjalan. Apakah Bapak Ibu menangkap perbedaan halus tapi krusial ini? Nah, disinilah banyak pensiunan menjadi korban. Bukan korban penipuan uang, tapi korban misinformasi yang membuat hati kecewa. Karena ketika tanggal 1 Mei tiba dan saldo rekening tidak berubah dari bulan sebelumnya, yang muncul bukan rasa syukur, tapi kekecewaan. Padahal sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada kesalahan, tidak ada yang kurang. Yang kurang adalah pemahaman terhadap judul dan isi. Bagian 3, dampak psikologis kabar palsu pada pensiunan Bapak Ibu. Saya tidak akan berbicara panjang soal teori, saya ingin bicara dari hati ke hati. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mendengar kabar kenaikan gaji? Senang bukan main bukan? Rasanya dada lega, beban sedikit terangkat, senyum muncul tanpa diminta. Mungkin ada yang langsung berbisik dalam hati, Alhamdulillah bisa beli kacamata baru. Atau ya syukurlah bisa bantu cucu buat uang sekolah. Itu adalah emosi yang nyata, itu adalah harapan yang lahir dari kebutuhan yang sangat mendasar. Tapi kemudian perlahan mulai muncul pertanyaan. Benarkah ini? Jangan-jangan cuma isu? Kecemasan mulai merayap. Kemudian Bapak Ibu mulai mencari informasi lebih lanjut. Buka YouTube, buka Facebook, buka grup WhatsApp. Dan disitulah lingkaran setan dimulai karena semakin banyak mencari, semakin banyak konten dengan judul bombastis, semakin banyak klaim yang saling bertentangan. Ada yang bilang naik 5%, ada yang bilang 10%, ada yang bilang semua golongan, ada yang bilang hanya golongan EV. Pada titik ini yang terjadi bukanlah ketenangan, melainkan kebingungan massal. Dan kebingungan adalah lahan subur bagi dua hal, kekecewaan dan penipuan. Kekecewaan karena ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, pensiunan merasa dikhianati, meskipun sebenarnya tidak ada janji resmi yang dilanggar. Penipuan karena di saat orang bingung dan berharap akan muncul oknum-oknum yang menawarkan bantuan dengan imbalan tertentu. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa sangat kecewa setelah membaca kabar yang ternyata tidak benar? Silakan renungkan sejenak. Itu perasaan yang tidak enak. Apalagi di usia senja ketika ketenangan adalah salah satu kebutuhan paling utama. Bagian 4, autentikasi, gerbang utama kelancaran pencairan. Sekarang mari kita bicara soal hal yang jauh lebih penting daripada sekadar kabar kenaikan, yaitu autentikasi. Bapak, Ibu, percayalah tidak ada gunanya gaji naik 100% sekalipun kalau Bapak Ibu lupa melakukan autentikasi, karena tanpa autentikasi dana pensiun tidak akan cair. Itu sudah aturan, itu sudah prosedur, dan itu tidak bisa ditawar. Pertanyaan yang sering membuat pusing, saya harus autentikasi berapa bulan sekali, Bu? Baik, saya jelaskan dengan sangat pelan, seperti sedang berbicara dengan orang tua kita sendiri. Autentikasi 1 bulan sekali. Ini khusus untuk para veteran pejuang kemerdekaan, serta penerima tunjangan janda atau duda. Mengapa sebulan sekali? Karena data penerima manfaat rentan berubah, terutama untuk janda dan duda yang mungkin saja
menikah lagi atau pindah alamat. Ini bukan untuk mempersulit tapi untuk menjaga agar hak tetap sampai ke tangan yang tepat. Autentikasi 2 bulan sekali. Ini berlaku bagi pensiunan yang tidak memiliki ahli waris atau statusnya masih sendiri. Maksudnya, pensiunan tersebut masih hidup, tidak memiliki tanggungan yang tercatat secara resmi, dan dianggap cukup untuk melakukan konfirmasi keberadaan setiap 60 hari. Autentikasi 3 bulan sekali. Ini yang paling banyak, yakni bagi pensiunan yang memiliki ahli waris yang tercatat di Taspen. Biasanya ini adalah pensiunan yang masih memiliki pasangan atau anak yang sudah dewasa dan tercatat sebagai penerima manfaat jika suatu saat pensiunan meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya bertanya, apakah Bapak Ibu sudah tahu persis termasuk kategori yang mana? Jika belum, hentikan semua aktivitas sejenak, cari tahu. Tanyakan ke anak atau cucu, atau hubungi call center Taspen. Jangan sampai nanti di awal Mei, gaji pensiun tidak masuk hanya karena lupa jadwal autentikasi. Dan satu pesan penting, jangan pernah ever melakukan autentikasi melalui link yang dikirim orang tidak dikenal. Jangan pernah memberikan kode OTP atau PIN autentikasi kepada siapapun, sekalipun orang itu mengaku petugas Taspen. Autentikasi resmi selalu melalui aplikasi resmi Taspen atau datang langsung ke kantor cabang. Tidak pernah dalam bentuk apapun lewat WhatsApp atau telepon. Bagian 5, pencairan lewat kantor pos. Jangan sepelekan dokumen berbeda dengan pensiunan yang sudah menggunakan rekening bank. Sebagian Bapak, Ibu masih setia mengambil dana pensiun langsung di kantor pos. Alasan beragam, sudah terbiasa, tidak percaya dengan bank, atau memang lokasi kantor pos lebih dekat. Tapi ada satu masalah klasik yang selalu berulang setiap bulan, dokumen tidak lengkap. Coba bayangkan, Bapak sudah naik angkot setengah jam, di panas terik atau hujan deras, sampai di kantor pos antre panjang. Setelah 1 jam menunggu, giliran Bapak dipanggil, lalu petugas berkata, "Maaf Pak, SK pensiunnya belum dilampirkan." Dunia serasa runtuh. Harus pulang lagi, ambil dokumen, kembali lagi ke kantor pos. Antre lagi, kelelahan dobel, kekecewaan berlipat. Bapak, Ibu, ini bisa dihindari sangat mudah, hanya dengan menyiapkan satu map khusus berisi KTP asli, fotokopi juga boleh disiapkan sebagai cadangan, kartu Taspen asli SK pensiun, surat keputusan pensiun. Ini dokumen paling sering tertinggal kartu keluarga, terkadang diminta untuk verifikasi alamat, surat kuasa bermaterai jika pengambilannya diwakilkan. Pesan saya, simpan map ini di tempat yang paling mudah diingat. Misalnya di laci lemari yang setiap hari Bapak Ibu buka, atau digantung di belakang pintu kamar. Jangan disimpan di dalam kardus bekas, jangan ditumpuk dengan koran lama, jangan disembunyikan di tempat yang aman tapi lupa letaknya. Dan untuk keluarga para pensiunan, tolong bantu orang tua memeriksa kelengkapan dokumen ini. Jangan biarkan mereka datang sendirian ke kantor pos tanpa didampingi. Kita tidak pernah tahu kondisi fisik mereka di lapangan. Antrean panjang, cuaca panas, atau kelelahan bisa berakibat fatal bagi lansia. Bagian 6, saat kondisi tidak memungkinkan, peran keluarga sangat vital. Pertanyaan yang jarang dibahas tapi sangat penting. Bagaimana jika pensiunan sudah sangat tua, sakit-sakitan, atau bahkan terbaring di tempat tidur? Apakah tidak bisa mengambil haknya? Bisa Bapak Ibu, bisa. Tapi butuh prosedur. Jangan pernah memaksakan pensiunan yang sakit untuk datang ke kantor pos atau bank. Itu sama saja membahayakan nyawanya. Sebaliknya, keluarga harus proaktif menghubungi pihak Taspen atau kantor pos terdekat untuk melaporkan kondisi tersebut. Biasanya akan diberikan solusi, misalnya petugas yang datang ke rumah untuk kondisi tertentu, atau pengambilan oleh keluarga dengan surat kuasa yang lebih lengkap. Sayangnya, banyak keluarga yang tidak tahu prosedur ini. Atau tahu tapi malas mengurus. Akhirnya, ada pensiunan yang bulan-bulan tidak mengambil uangnya karena tidak ada yang mengantarkan. Atau lebih parah lagi, ada yang nekat memaksakan diri dan jatuh sakit setelahnya. Oleh karena itu, sekali lagi, peran anak, menantu, cucu sangatlah besar. Jangan biarkan orang tua yang sudah puluhan tahun mengabdi pada negara, di masa tuanya justru kesulitan mengakses haknya, hanya karena masalah administrasi yang sebenarnya sederhana. Bagian 7, kembali ke pertanyaan utama, benarkah ada kenaikan untuk golongan ANFI? Setelah semua pembahasan panjang, mari kita jawab pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Jujur, terbuka, tanpa basa-basi. Tidak Bapak Ibu, tidak ada kenaikan gaji pensiun yang baru pada tanggal 1 Mei 2026, baik untuk golongan IV maupun golongan lainnya.
yang akan diterima oleh pensiunan golongan IV pada tanggal 1 Mei 2026 adalah gaji pensiun bulanan reguler sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya, termasuk di dalamnya dampak dari kenaikan 12% berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024 yang sudah berjalan beberapa waktu lalu. Jadi, jika pada bulan April 2026 Bapak Ibu menerima nominal tertentu, maka di bulan Mei 2026 nominalnya akan sama, tidak bertambah, tidak berkurang, kecuali ada potongan administrasi atau hal-hal teknis lainnya yang sifatnya personal. Apakah ini berarti kabar kenaikan itu 100% salah? Tidak juga. Kabar itu salah dalam konteks kenaikan baru, tapi benar dalam konteks gaji yang sudah naik dari sebelumnya. Dan inilah yang membuat informasi ini sangat berbahaya. Setengah benar, setengah salah. Karena potongan informasi yang setengah benar lebih menyesatkan daripada informasi yang salah total. Saya bertanya pada Bapak Ibu, apakah dengan mengetahui fakta ini Bapak Ibu kecewa? Jujur saja, mungkin iya. Karena harapan sudah terlanjur tinggi, tapi bukankah lebih baik kecewa sekarang di tanggal 28 April daripada kecewa pada tanggal 1 Mei saat membuka rekening dan melihat saldo tidak berubah? Bukankah lebih baik hati kita dipersiapkan daripada kaget dan stres di hari yang seharusnya penuh berkah? Bagian 8, menjaga hati di tengah banjir. Informasi Bapak, Ibu, kita hidup di zaman di mana informasi datang seperti banjir bandang. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit, ada saja kabar baru yang masuk. Ada yang berguna, ada yang sampah, ada yang menenangkan, ada yang mengacaukan. Tugas kita bukanlah menghentikan banjir itu, karena itu tidak mungkin. Tugas kita adalah belajar menyaring dengan lebih baik. Caranya, pertama, selalu cek sumbernya. Apakah informasi itu berasal dari akun resmi Taspen? Apakah diumumkan melalui situs resmi atau siaran pers? Jika tidak, anggap sebagai kabar dari tetangga yang belum tentu benar. Kedua, jangan mudah terprovokasi oleh judul. Judul adalah umpan. Di dunia media sosial, judul dibuat untuk diklik, bukan untuk mengedukasi. Maka biasakan membaca atau menonton sampai selesai sebelum menyimpulkan. Ketiga, jangan segera membagikan. Kebiasaan buruk banyak orang adalah langsung membagikan informasi yang membuatnya senang atau marah tanpa verifikasi, padahal dengan membagikan kabar yang belum jelas kebenarannya, kita ikut menyebarkan kebingungan kepada orang lain. Keempat, berdialoglah dengan keluarga. Jika mendengar informasi penting, diskusikan dengan anak atau cucu yang lebih melek teknologi. Mereka bisa membantu mencari tahu kebenarannya. Jangan malu bertanya, tidak ada yang bodoh dalam bertanya. Yang bodoh adalah yang bertindak tanpa tahu. Bagian 9, harapan yang tak boleh padam. Meskipun kabar kenaikan gaji pada 1 Mei 2026 tidak benar, Bapak Ibu jangan pernah berhenti berharap akan masa depan yang lebih baik. Karena perjuangan para pensiunan untuk mendapatkan hak yang layak adalah perjuangan yang mulia, dan perjuangan itu tidak akan pernah usai. Ingatlah, kenaikan 12% yang lalu tidak terjadi begitu saja. Itu adalah hasil dari suara-suara pensiunan yang didengar oleh pemerintah. Itu adalah bukti bahwa ketika kita bersatu, ketika kita menyampaikan aspirasi dengan cara yang benar, perubahan bisa terjadi. Maka jangan patah semangat, tetap lawas, tetap ikuti perkembangan kebijakan, tetap jalin komunikasi dengan sesama pensiunan. Dan yang paling penting, jangan biarkan diri kita menjadi korban informasi palsu hanya karena kita terlalu cepat percaya atau terlalu malas mencari tahu. Bapak Ibu, usia pensiun adalah usia di mana kita harus lebih banyak tersenyum daripada mengeluh, lebih banyak bersyukur daripada kecewa. Dan untuk bisa seperti itu, kita butuh informasi yang benar, bukan hanya informasi yang enak didengar. Bagian 10, penutup, sebuah renungan di sore hari. Coba bayangkan, suatu sore nanti, setelah tanggal 1 Mei berlalu, Bapak Ibu duduk di teras rumah, mungkin sambil minum teh hangat, mungkin sambil menemani cucu bermain, dan Bapak Ibu sadar bahwa meskipun tidak ada kenaikan bulan ini, hidup tetap berjalan, rumah tetap berdiri, keluarga tetap sehat, rezeki tetap ada meski tidak melimpah ruah. Di sore itu Bapak Ibu mungkin akan tersenyum, bukan karena uang pensiun membengkak, tapi karena hati tenang, tidak digerogoti kecewa. Karena tidak ada ekspektasi palsu yang dibangun dari kabar yang tidak bertanggung jawab. Itu yang saya doakan untuk Bapak Ibu sekalian. Bukan gaji setinggi langit, tapi hati yang lapang menerima apapun ketetapannya. Bukan kabar heboh setiap hari, tapi ketenangan yang membuat tidur nyenyak di malam hari. Sekali lagi,
Dengan segenap hormat, tidak ada kenaikan gaji pensiun baru pada 1 Mei 2026. Yang ada adalah pembayaran rutin bulanan. Pastikan autentikasi sudah dilakukan. Pastikan dokumen lengkap jika mengambil di kantor pos. Jangan lupa dampingi orang tua yang sudah lanjut usia. Dan jangan pernah lelah mencari informasi dari sumber resmi. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika Bapak Ibu merasa informasi ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman, saudara, atau tetangga pensiunan lainnya. Agar mereka tidak kecewa, agar mereka tidak bingung, agar mereka tidak menjadi korban kabar yang menyesatkan.